Selamat pagi Pak Jeffrey selaku guru agama Katolik SMA Negeri 1 Sleman dan teman-teman sekalian. Berkah dalam, saya Yusuf Randy Adika Putra dari kelas 10 IPS 1 akan mempresentasikan tugas agama Katolik, materi Yesus Sahabat Sejati dan Tokoh Idola. Dalam tugas ini saya akan cerita tentang tokoh idola yang saya kagumi dan apa yang bisa kita pelajari dari tokoh tersebut. Di sini saya akan cerita tentang seorang pemain basket di Amerika yang bermain di NBA yang bernama Anthony Mershon Davis Jr. yang lahir 11 Maret 1993 di Chicago, Amerika. Ia adalah pemain basket profesional yang bermain untuk Los Angeles Lakers di Liga NBA dan bermain sebagai power forward ataupun bisa sebagai center. Davis merupakan pilihan pertama pada draft NBA tahun 2012 yang dipilih oleh New Orleans Pelicans. Sepanjang karir profesionalnya, Anthony Davis terpilih 7 kali NBA All-Star dan meraih medali emas pada Olimpiade tahun 2012. Pada tahun 2020, ia berhasil menjadi juara NBA bersama Los Angeles Lakers. Di sini saya akan menceritakan tentang beberapa fakta tentang seorang Anthony Davis. Yang pertama, Anthony Davis sangat berhasrat untuk menjadi pemain basket. Di masa sekolahnya, Davis harus berlatih di gereja untuk meraih mimpinya. Hal itu dilakukannya karena di sekolahnya tidak memiliki ruangan gym. Oleh sebab itu, Davis berlatih di gereja tempat ia tinggal. Yang kedua, di NBA, Anthony Davis bermain sebagai power forward atau terkadang turun sebagai center. Namun, ia pernah bermain menjadi guard di masa sekolah. Karena saat Davis di SMA, tingginya hanya 182 cm. Meski demikian, Davis tumbuh cepat dan kini tingginya mencapai 208 cm. Yang ketiga, Anthony Davis merupakan pemain yang sangat komplit. Ia pemain bertahan yang baik dan bisa mencetak poin. Dalam urusan mencetak angka, Davis pernah memecahkan rekor. Pemain kelahiran Chicago ini pernah mencetak 59 poin dalam satu pertandingan melawan Detroit Pistons. Di usianya yang masih 22 tahun, usia yang tergolong muda bagi pemain NBA. Berkat hal itu, ia menjadi pemain termuda di NBA yang mencetak 59 poin. Fakta yang keempat, Anthony Davis berhasil memecahkan rekor Wilt Chamberlain di laga NBA All-Star. Pada All-Star 2017, Davis sukses mencetak 52 angka sehingga ia menjadi pemain dengan poin terbanyak di suatu pertandingan NBA All-Star. Selain 52 poin, Davis juga berhasil melakukan 10 rebound. Berkat penampilannya tersebut, Anthony Davis dinobatkan menjadi NBA All-Star MVP. Much more playing time over the last week or so. Trying to lob it to AD. It hit the rim, comes down, and Davis picks up the garbage and scores. Sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Jeffrey. Pertanyaan yang pertama, mengapa kamu mengagumi sosok tersebut? Karena Anthony Davis adalah seorang yang bekerja keras. Ia sangat bersemangat saat ia berlatih. Ia juga bermotivasi tinggi untuk menjadi yang terbaik di NBA. Terlihat dari statistik apiknya saat bermain, itu menunjukkan bahwa bagaimana ia bekerja keras pada saat latihan. Pertanyaan yang kedua, apakah peranan seorang tokoh idola dalam hidupmu? Seorang Anthony Davis mengajarkan saya bagaimana cara bermain di posisinya. Kebetulan saya memiliki posisi yang sama saat saya bermain di tim SMA. Ia juga mengajarkan bagaimana menjaga kebugaran tubuh dengan baik. Karakternya yang rendah hati juga membuat saya semakin mengidolakannya. Pertanyaan yang ketiga, menurutmu apakah Yesus dapat dijadikan tokoh idola para remaja dewasa saat ini? Jelaskan. Yesus adalah tokoh yang dapat dijadikan panutan bagi kaum remaja. Kepribadiannya, ajarannya, dan tindakannya dapat kita jadikan panutan dalam hidup kita. Sebagai Bapa yang baik, Yesus percaya bahwa Allah tidak pandang bulu, tidak membedakan si miskin dan si kaya, si saleh dan si pendosa, yang baik dan yang jahat, Yahudi bukan Yahudi, semua dirangkul asal mereka terbuka terhadap cintanya. Pertanyaan yang keempat, sebagai seorang yang mengidolakan Yesus, apa yang dapat kamu berbuat untuk sesamamu? Saya akan berusaha untuk menolong teman-teman saya yang kesusahan
dan teman-teman saya yang membutuhkan bantuan saya tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan spesial pun. Saya akan berusaha selalu ada untuk mereka dan tidak membeda-bedakan teman-teman saya satu sama yang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, berkah dalam.